Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja Universitas Syah Kuala. Perkenalkan, saya Syarifah Umamah, mahasiswa PPG kategori 1 Angkatan 2 tahun 2022. Saya adalah guru matematika di SMA Islam PB Sudirman II, Bekasi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai nilai akhir uji kinerja dengan mengambil tema kedudukan garis terhadap lingkaran di kelas 11 IPA. Semoga praktik ini akan menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu semuanya dan mohon masukannya untuk pembelajaran saya menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke anak-anak, gimana kabarnya nih semua? Alhamdulillah sehat ya semuanya ya. Oke, kita sudah mau mulai belajar, tapi Miss Ipe mau cek dulu kerapihan kalian dan kebersihan kelasnya. Silakan semuanya berdiri. Coba dilihat di bawah kalian masih ada sampah tidak? Nggak ada. Oke, alhamdulillah sudah bersih ya, semua juga sudah rapi, laki-lakinya semua bajunya sudah dimasukkan ya. Oke, alhamdulillah. Sekarang ketua kelas silahkan dipimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa dimulai. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, siap ya, semangat semuanya. Oke, Miss Ipe cek dulu presensi hari ini, Senin 12 Juni 2023. Ada yang nggak hadir? Ikhlas, ketua kelas hadir semua? Hadir ya, alhamdulillah hadir semua hari ini. Semoga semuanya sehat ya, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, hari ini kita mau belajar apa? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Oke, kalau belum tahu kita ingat dulu nih pembelajaran sebelumnya ya. Rifki, pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar apa? Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan lingkaran, pusat dan jari-jari lingkaran, dan juga kedudukan titik terhadap lingkaran dengan pusat 0,0 dan A, B. Oke ya, alhamdulillah. Jadi materi di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar persamaan lingkaran, ya, pusat dan jari-jari lingkaran, lalu kedudukan apa? Kedudukan titik terhadap lingkaran, ya. Kemarin kan kita bagi 3, ada pusatnya 0,0, pusatnya A, B, sama dalam bentuk umum, ya. Oke, nah hari ini kita mau belajar apa? Ada yang tahu? Kedudukan. Oke, belajar apa Ikhlas? Pembelajaran hari ini kita akan membahas materi tentang kedudukan garis terhadap lingkaran, Miss. Lingkaran ya, jadi kita harus tahu bahwa kemarin kita sudah belajar kedudukan titik ya, kalau sekarang juga belajar kedudukan garis ya, seperti yang sudah Miss Ipe bilang di pertemuan sebelumnya ya, di akhir, bahwa hari ini di pertemuan ini kita akan belajar kedudukan garis terhadap lingkaran ya. Materi untuk hari ini juga sudah Miss Ipe sematkan di LMS Microsoft Teams kalian. Oke, ada yang sudah dibuka bahan ajarnya? Sudah ya, ada yang sudah di print juga tuh malah di mejanya ya. Iya, sudah di print bahan ajarnya. Lalu kalian sudah pelajari, sudah dibuka juga dari buku paketnya ya, materi kedudukan garis terhadap lingkaran. Oke, nah ada yang tahu mengapa kita harus belajar kedudukan garis terhadap lingkaran? Nggak tahu. Oke, kalau nggak tahu coba disimak video berikut ini. Halo semuanya, hari ini Silakan. kita akan belajar mengenai kedudukan garis terhadap lingkaran. Diketahui bahwa suatu markas pertahanan TNI memiliki radar yang mampu mendeteksi drone pengintai milik musuh sejauh 18 km dari markas. Suatu ketika, drone musuh terbang rendah dan melintas dengan lintasan lurus dari 40 km di sebelah utara markas menuju 20 km di sebelah timur markas.
Jelaskan dan tunjukkan dengan perhitungan matematis apakah drone tersebut akan terdeteksi oleh radar atau tidak. Nah, oke ya. Ini salah satu video bahwa kegunaan kita belajar kedudukan Garis terhadap lingkaran. Oh, sangat penting ya. Ini salah satunya gitu. Masih banyak manfaat yang lain gitu ya. Ini kan sangat dekat dalam kehidupan kita. Oke ya. Setelah Misi P sampaikan bagaimana kenapa kita harus belajar kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, Misi P sampaikan juga tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tolong disimak baik-baik. Jadi ini yang akan Misi P lakukan untuk pembelajaran hari ini dan tujuannya apa gitu ya. Jadi hari ini model pembelajarannya seperti biasa. Misi P akan menggunakan problem based learning ya, dengan pendekatan saintifik, di mana tujuannya yang paling penting adalah kalian menentukan hubungan dari kedudukan garis terhadap lingkaran dengan tepat ya. Yang kedua, kalian menyimpulkan rumusnya ya, menyimpulkan rumus kedudukan garis terhadap lingkaran dengan benar ya. Kalau yang sudah buka bahan ajar, sudah buka buku paket, mungkin sudah mulai mengerti gitu ya. Yang ketiga, mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat kesimpulan serta menggunakan prosedur untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan persamaan lingkaran dan kedudukan garis terhadap lingkaran dengan tepat ya. Oke. Nah, garis besar pembelajaran hari ini ya, disimak baik-baik pembelajaran kita hari ini. Jadi Misi P sudah sebutkan tadi bahwa Misi P sematkan LKPD di LMS Microsoft Teams kalian. Lalu kalian nanti berdiskusi bersama kelompok kalian gitu ya, didampingi oleh Misi P. Lalu masing-masing kelompok nanti mempresentasikan. Nah, Misi P menilai nih hasil diskusi dan presentasi kalian. Ya, masing-masing kelompok nanti presentasi gitu ya. Lalu guru dan peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran. Nah, nanti kita sama-sama menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Oke. Lalu kalian mengevaluasi. Nah, evaluasi nanti ada latihan. Misi P sematkan di form LMS Microsoft Teams kalian ya. Bisa dipahami garis besar pembelajaran kita hari ini? Bisa. Oke. Nah, jangan lupa. Jadi setiap pembelajaran Misi P selalu menilai juga sikapnya ya. Untuk sikap hari ini yang akan Misi P bangun atau Misi P nilai adalah sikap kritis dan bekerja sama. Jadi nanti selama kalian presentasi, Misi P akan keliling sambil mengecek bagaimana nih sikap kritisnya, bagaimana nih bekerja samanya antar kelompok. Oke? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, sekarang Misi P punya sebuah permasalahan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Coba dilihat permasalahannya. Yuk, dibaca baik-baik. Sudah? Silakan dibaca apa yang diketahui, apa yang ditanya dari permasalahan ini. Ada yang mau jawab siapa? Saya, Miss. Oke, Fawas. Gimana, Was? Jadi yang diketahui dari permasalahan tersebut itu ada sebuah drone yang melewati sebuah markas, Miss. Oke, lalu? Nah, pertanyaannya itu apakah drone tersebut terdeteksi oleh radar atau tidak, Miss? Oke, good ya. Yang lain gimana? Sepakat kayak gitu permasalahannya? Iya, jadi ada sebuah drone yang melewati markas ya. Nah, apakah drone itu terdeteksi atau tidak? Gitu ya. Oke, ini adalah permasalahan pertama begitu ya. Nah, permasalahan ini nanti kalian diskusikan bersama kelompok kalian untuk memecahkan masalahnya ya. Oke, sekarang silakan bergabung bersama kelompoknya yuk. Sudah? Semua sudah bersama kelompoknya? Sudah, Miss. Sudah ya. Oke, kalau sudah sekarang kalian buka LKPD-nya. Ya, Misi P sudah sematkan di dalam LMS Microsoft Teams-nya. Ya, tiap kelompok ada soal-soal yang berbeda ya dari angka-angkanya yang ditanyakan ya. Tiap kelompok berbeda-beda, nanti kalian presentasinya berbeda gitu ya. Silakan dibuka laptopnya, LMS Microsoft Teams-nya, lalu bahan ajarnya dibuka. Silakan, yuk. Nah, ini proses diskusinya ya. Proses diskusi kelompok. Oke. Kelompok 5
Silahkan dibuka. Oke, dalam mengerjakan itu kalian harus membuka bahan ajarnya, buku paketnya, atau cari sumber lain, ya. Sumber lain dari internet juga boleh. Yuk, silakan. Oke, kelompok 1 gimana? Sudah dapat? Cari persamaannya dulu, persamaan lingkaran dan persamaan garisnya. Ya, sambil dibuka bahan ajarnya. Yuk dibaca dulu dari soal yang diketahui. Nah, nanti juga kita menggunakan aplikasi atau software matematika namanya GeoGebra, ya. Silahkan dibuka GeoGebranya. Ya, Miss Ipa udah pernah ajarin juga kan menggunakan GeoGebra. Jadi itu cara cepat kalian untuk menggambar dan menentukan nanti persamaan garisnya ya. Silahkan dibuka GeoGebra. Langsung aja di websitenya boleh. Oke. Sambil kalian ingat materi tentang persamaan garis sama persamaan kuadrat. Ya, ini erat kaitannya dengan persamaan fungsi kuadrat. Ya, materi ini. Oke. Lalu dia melintas dengan garis lurus dari arah berapa? 60 misal. Boleh. Ke arah utara, di sebelah utara, lalu 30. Boleh. Ini pentagon dan palau ini pusat gitu. Pusatnya berarti di 0,0. Berarti kalau pusatnya 0,0 bentuk persamaan lingkarannya gimana? X tambah Y. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan berapa? 20. 20 kuadrat. Oh iya. Ya kan? Ya betul. C kuadrat ya. Iya. Iya. Berarti persamaan 20 kuadrat. Nah, itu persamaan lingkarannya kan? Oke, nah ini terus ada apa lagi yang diketahui? Drone-nya terbang rendah dengan lintasan lurus dari 60 km. Oke, sekarang garis ini apa? Titik koordinat. Coba 60 km dari utara. Berarti itu adanya di sumbu X atau sumbu Y? Y. Y, betul, karena utara. Iya. Oke, lalu Y garis lurus 30 km ke arah sebelah timur. timur, berarti ke sumbu. Oke, nah nanti kamu bisa garis. Oh Gitu. Oke, paham? Gambar silahkan. Berdasarkan aktivitas sebelumnya, tuliskan cara kamu menentukan pusat markas dengan area jangkauan markas. Nah, markasnya itu tadi di mana? Si pentagon sama palau, itu berarti markasnya. Nah, markas itu anggap aja dia ada di pusatnya 0. Iya, gitu. Jadi nulisnya Dia berarti ada di pusat 0,0 Dara. Berarti kalau pusatnya 0,0, persamaan lingkarannya menjadi kayak gini kan? Berarti berapa persamaan lingkarannya? Coba dibaca tadi soalnya. Berapa? Ada di titik berapa dia? 23 km. 25. Mampu mendeteksi drone pengintai sejauh 23 km. Nah, berarti itu 23 km R-nya. Paham? Ya, oke. Yuk ditulis berarti X kuadrat tambah sama dengan berapa? 23 pangkat 2 karena kan R kuadrat. Nah, ini menjadi R nya ya. Yuk. ini yang sebelah utara berarti Y. Nah, itu dari Y. Enggak, itu ini nanti menjadi persamaan garis. Iya. Oke. Berarti
digambar di titik koordinat. Coba. Di markas. Di markas dengan drone pengintainya sejauh berapa kilo? 25. 25 kilo. Ya udah, berarti kita anggap misalnya pulpen. Nah, misalnya kita punya markas nih gitu ya, gitu kan. Nah, si pentagon sama palau ini adalah pusatnya di sini. Ya, paham ya? Lalu dia bisa mendeteksi drone sejauh 25. 25. Nah, anggap aja nih jadi 25. Nah, paham nggak? Oh ya. Nah, ini adalah nanti kita bisa buat. Ini berarti kalau pusatnya di sini pusat 0,0. Berarti kalau pusat 0,0 bentuk persamaan lingkarannya? X kuadrat. Oke, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, silakan yuk lanjutin. Oke. Nah, nanti kalau yang lainnya menjadi persamaan apa? Tadi mesti bilang kan? Persamaan garis gitu. Nah, kalau kamu udah dapat persamaan lingkaran, lalu dapat persamaan garis, kamu bisa menggunakan GeoGebra langsung. Apakah dia nanti terdeteksi atau tidak? Coba. Ini berarti berapa nih? X-nya 52. Ini persamaan garisnya berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 kuadrat. Oh ini R nih. Iya. Itu R. Nah, ini nanti jadi persamaan garis. Nih, lihat ya. Dan melintas dengan lintasan lurus dari 52 km di sebelah utara. Sekarang, kalau misalnya ada sumbu koordinat, utara itu yang mana? Nah, ini berarti berapa? Berapa kilo? Oke, 52. Gitu ya. Terus ada apa lagi? Timur. Timur mana? Sini. Sini atau sini? Kanan. Iya, sejauh berapa? 27. Nah, berarti ini nanti menjadi persamaan garisnya. Nah, kira-kira ini drone-nya nih. Kira-kira dia tadi kan kita punya persamaan lingkaran. Apakah dia terdeteksi atau tidak? Paham ya? Oke, kalau misalnya ini berarti menentukan persamaan garisnya gimana? Kita udah belajar loh. Yang ininya? Iya, pinter, ikhlas. 52X ditambah 27Y sama dengan perkalian dari 52 kali 27. Ya. Silakan masukin ke GeoGebra. Bisa. Substitusi ke GeoGebra langsung yuk. Apa? Lingkaran 0,0 persamaannya kayak gimana? Lihat di bahan ajar. X kuadrat Y kuadrat. Oke, good. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dah, sekarang dibuka. Soalnya tadi mana? Berarti persamaan apa? Berarti si pentagon dan palau itu menjadi pusatnya. Tadi pusatnya di berapa? Iya. Berarti X-nya yang mana? Berarti X-nya tetap X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadratnya 23. Betul Ilmi, 23 kuadrat. Paham? Itu adalah persamaan lingkarannya. Nah, sekarang Miss ini untuk apa? Lihat, dia tuh drone-nya melintas dengan lintasan lurus dari 50 km di sebelah utara. Coba misalnya titik koordinat, pinjam pulpen sayang. Titik koordinat ya. Kalau sebelah utara itu yang mana? Atas. Berarti sini berapa kilo? 50 kilo. Terus? Timur 25, betul. Sini ya. Terus X kuadrat tambah Y kuadratnya udah dapat. Bersama lingkarannya dia tuh pusatnya berapa berarti? Pusatnya 0, kalau pusatnya 0,0 persamaannya apa? X kuadrat Y kuadrat Sama dengan? Oke, R kuadratnya berarti berapa? 22 km. Ya, 22 pangkat 2 kan? Rumusnya R kuadrat, ya nggak? Oke, nah udah dapet tuh kamu persamaan lingkarannya. Apa tadi Was persamaan lingkarannya? X kuadrat tambah apa persamaan lingkarannya? X kuadrat ditambah Y kuadrat Sama dengan 22 pangkat 2. 2, karena kan R kuadrat. Oh. Ya, betul kan?
Nah, terus ada apa lagi dia katanya dibaca coba? Ada dengan lintasan lurus dari 49 km di sebelah utara. Nah, berarti kalau utara kalau di sumbu koordinat ada di mana? Atas Atas. Berarti di atas berapa? 49. Oke, terus ke arah mana lagi? Menuju 24 km di sebelah timur markas. Timur, berarti ke Kanan. kanan. Berarti 49 sama berapa? 24. Oke, bisa dibuat persamaan garisnya? Persamaan garisnya gimana, Fawas? Dinda, Naila. 49 kuadrat. 49 X ditambah 24Y sama dengan 49 kali 24. 49 kali. Kan kita udah belajar persamaan garis. Oh. Ingat kan? Persamaan garis, jadi yang ada di sumbu Y itu berubah jadi X, yang ada di sumbu X berubah jadi Y. Cara gampangnya gitu kan? Iya kan? Terus udah perkalian dari 49 kali 2. 24. Kalau mau pakai rumus juga bisa. AX tambah BY sama dengan A kali B. Berarti ini kita rubah menjadi Y. Kalau kita rubah jadi Y jadinya apa? 60 min 2X ya nggak sih? Nah, ini kalian substitusi ke sini. Y-nya ganti dengan ini. Paham? Nanti kan jadi bentuk kuadrat, fungsi kuadrat. Nanti ada A-nya, B-nya, C-nya. Yuk. Ini cara panjangnya ya. Nah, tentukan A-nya. A-nya yang mana? Bisa diperkecil nggak itu? Nggak bisa? Oke, ya udah. Itu jadi berapa? 3.200 ya? Iya, 3.200. Oke. 40 ya? Oke, A-nya berarti berapa? 1. Oke, tulis A-nya 1, B-nya B-nya 48. minus nggak? Ya, minus. C-nya? 140. Oke. Sekarang gunakan rumus D. Rumus D tadi apa? B kuadrat min 4AC. Oke, D sama dengan B kuadrat. B kuadrat B kuadrat. min 4 AC. 49X ditambah 24Y ya? Persamaannya ya? 1176 sama dengan Naila. Oke, itu jadi persamaan garisnya ya. Oke, persamaan lingkarannya? X kuadrat ditambah Y sama dengan 8. Oke, coba kelihatan ya? Iya. Apa dia? Memotong di 2 titik ya? Oke, sekarang udah dapat memotong di 2 titik, gunakan cara panjangnya. Awas tadi persamaan garisnya dirubah menjadi Y. Y sama dengan gitu. Ya, oke. Nah, sekarang kamu gambar secara manual ya. Tadi kan sudah menggunakan GeoGebra ini ya. Udah, oke. Coba diperbesar Rifki. Nah, sekarang digambar di titiknya coba. Tadi gimana? Menggambarnya. Jari-jarinya berapa tadi? 25 pangkat 2 ya. Oke, silakan. Berarti boleh di yang apa kertas kotak-kotak juga bisa sama aja. Oke, semua kelompok sudah selesai? Sudah, alhamdulillah. Oke, sekarang waktunya untuk presentasi. Oke ya. Jadi biar adil, Miss Ipe gunakan ini. Oke? Ya, kita mulai. Kelompok berapa yang presentasi? Yeay, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Ini hasil kerja kami dari soal yang tentang drone itu. Nah, di sini kita mendapati hasilnya drone itu terdeteksi oleh radar. Jadi soalnya itu radarnya itu sejauh 23 km dari markas. Nah, kalau misalnya di persamaan lingkarannya itu kita pakai rumus yang pusat 0,0. Jadi rumusnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, R kuadratnya itu
sama dengan 23. Jadi 23 itu dikuadrat jadi 529. Nah, jadi rumusnya untuk persamaan lingkarannya itu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 529. Itu sini kita mendapati lingkarannya. Terus untuk persamaan garis lurusnya kita tuh mendapati 50 km dari utara dan 25 km dari timur. Jadi untuk persamaan garis lurusnya tuh ada 50x plus 25y sama dengan 1250. Nah, 1250 ini didapat dari A dikali B, yaitu 50 dikali 25. Nah, dan hasil garisnya tuh begini. Nah, ini tuh kan masuk ke dalam lingkaran radar, berarti garis berpotongan dengan persamaan lingkaran. Nah, di sini juga sudah dibuktikan oleh Tahta pakai cara panjang, pakai rumus diskriminasi. Terbukti bahwa jadi 50x ditambah 25y sama dengan 1250 ini diperkecil dulu, dibagi oleh 25. Jadi hasilnya 2x plus y sama dengan 50. Nah, dari sini kita cari persamaan y-nya dulu, jadinya 50 min 2x. Terus baru dimasukin ke rumus persamaan lingkaran, yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 23 kuadrat. Nah, yang y ini disubstitusi, jadi dimasukin jadi 50 min 2x kuadrat. Setelah dihitung hasilnya kita dapat 2x kuadrat plus 50x min 1154. Jadi A-nya berapa? A-nya 2, B-nya 50, sama C-nya min 1154. Dimasukin ke rumus determinan B kuadrat min 4AC. Nah, dimasukin ke rumus kita mendapati hasil hitungannya 11.732. Yang hasilnya determinan lebih dari 0, berarti terbukti benar bahwa garis memotong dari persamaan lingkaran. Oke, silakan kita kasih aplaus dulu. Ada kelompok lain yang mau bertanya? Yang mau menanggapi, memberi masukan? Kelompok 2, Fawas, gimana? Setuju. Oke, kelompok 3? Setuju juga. Oke. Ya, Misi Perasa sudah cukup dari kelompok 1. Alhamdulillah, silahkan ditutup. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Jadi kita diberikan soal yang dengan diketahuinya jarak radarnya itu 20 km. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan lingkarannya. Jadi persamaan lingkarannya itu rumus awalnya itu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. R-nya itu sama dengan 20. Jadi x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 20 kuadrat. Jika dibuat grafiknya itu bakalan seperti ini. Ini 20, 20, 20 dan 20 gitu. Terus abis itu melintas ke utara 60 km dan melintas ke timur 30 km. Karena utara itu ada di sumbu Y, jadi 60-nya di sana dan timur itu ada di sumbu X, jadi 30-nya ada di sini. Sehingga bisa kita grafikan itu lurusnya seperti ini. Lalu lalu kita masukkan ke GeoGebra ini. Jadi kedudukan garis terhadap lingkarannya itu tidak menyinggung dan tidak berpotongan. Karena kita nggak bisa membuktikan selalu pakai GeoGebra, jadi kita harus membuktikannya dengan diskriminan. Nah, kita itu jadi tadi dari Y Buktikan. Langsung aja D-nya. Ya, pokoknya pakai rumus yang ini. Jadi D-nya itu sama dengan min 256 atau D-nya itu lebih kecil dari 0, maka garis tidak memotong lingkaran. Tidak memotong dan tidak menyinggung ya? Iya, tidak memotong dan tidak menyinggung. Berarti drone-nya terdeteksi atau enggak? Enggak terdeteksi. Oke, berarti drone-nya tidak terdeteksi kalau ini ya. Kalau tadi kelompok yang lain drone-nya terdeteksi. Kalau ini tidak terdeteksi. Oke, silakan ada yang memberi pertanyaan dari kelompok lain.
Untuk rumus panjangnya apakah sudah paham semuanya? Sudah ya, dibentuk menjadi apa tadi? Fungsi kuadrat dulu ya. Lalu tentukan nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, betul? Betul. Oke, silahkan kelompok 5. Sudah? Tutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 5. Oke, terima kasih, sangat bagus. Pegang lagi Alia. Oke, ya, alhamdulillah semuanya sudah presentasi ya, kita sudah dengarkan. Presentasinya sangat bagus, diskusinya juga sangat bagus. Tadi Miss Ipe sambil mengecek sikap kritis dan kerjasama kalian juga ya. Sudah bisa dipahami materi hari ini? Alhamdulillah ya. Kalau sudah dipahami, yuk kita simpulkan bersama-sama materi hari ini. Atau ada yang mau menyimpulkan, siapa? Oke, Alia, silakan. Yuk. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, kita sudah pembelajaran kedudukan garis terhadap lingkaran. Jadi di mana ada tiga kedudukan garis terhadap lingkaran. Yang pertama itu garis memotong lingkaran pada 2 titik. Yang kedua, garis menyinggung lingkaran atau memotong lingkaran di 1 titik. Yang ketiga, garis tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran. Nah, cara mudahnya untuk menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran, jika sudah diketahui persamaan lingkaran dan persamaan garisnya, adalah dengan mensubstitusi persamaan ke dalam software GeoGebra. Tapi jika belum diketahui persamaan garisnya, kita bisa mencari persamaan garisnya dengan rumus diskriminan atau D sama dengan min B kuadrat. Nggak ada min ya depannya? Oh ya, B kuadrat min 4AC. Oke, sip. Ya, sudah sangat benar yang dibilang sama Alia bahwa tadi ada 3 kedudukan garis. Apa aja yuk? Bareng sama-sama yuk. Garis apa tadi? Memotong di 2 titik jika apa? D-nya lebih dari 0. Yang kedua apa? Menyinggung ya, garisnya menyinggung ya, menyinggung tuh ngena gitu ya, menyinggung lingkaran. Jika D-nya apa? Sama dengan 0. Oke, yang ketiga garisnya apa? Tidak memotong juga tidak menyinggung atau jauh ya, seperti tadi kelompok 5 ya. Dia kalau D-nya lebih dari kurang dari, misi salah, kurang dari 0, betul ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah dapatkan persamaan lingkaran gitu ya, persamaan garisnya, kalian bisa menggunakan GeoGebra ya, cara mudahnya ya. Yang kedua, jika misalnya belum diketahui misalnya ya, atau kalian lagi lupa nih menggunakan GeoGebra gitu, kalian bisa menggunakan rumus diskriminan. Bentuk dulu menjadi fungsi kuadrat ya. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah bisa kita simpulkan. Nah, sekarang kalian biar Miss Ipe tahu nih kalian sudah sejauh mana gitu ya untuk paham materi ini, kalian boleh buka LMS Microsoft Teams-nya. Sudah bunyi tadi ya? Formnya ya, sudah terbuka? Sudah. Oke, silakan dikerjakan latihannya. Ada 3 soal latihan kedudukan garis terhadap lingkaran. Silakan, yuk. Kerjakan dulu di buku latihannya. Silakan. Kerjakan di buku latihannya. Oke, sudah selesai semuanya ya. Silakan dikumpulkan. Yuk. Depan, silakan di meja Miss Ipe. Dikumpulkan. Oke, sudah semua mengumpulkan? Sudah. Oke, nanti Miss Ipe tinggal nilai ya. Sejauh mana kalian sudah paham materi ini. Tadi ketika Miss Ipe keliling, alhamdulillah sudah mulai paham ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita refleksi ya. Kita refleksi dulu. Bagaimana pendapat kalian terhadap pembelajaran hari ini? Yuk. Alia, gimana Alia pendapatnya terhadap pembelajaran hari ini? Pendapat saya pelajaran hari ini seru, Miss. Seru. Dan banyak manfaatnya, Mas. Oke. Belajar hal baru juga ya, kita menggunakan GeoGebra. Iya, betul. Ya. Oke. Lalu aktivitas mana yang sudah dan belum kalian pahami dan kuasai? Lawas, gimana? Aktivitas mana yang sudah atau belum dipahami atau dikuasai? Atau sudah semua dikuasai? Alhamdulillah
Saya sudah menguasai semua materi yang dijelaskan sama Miss Ipeh tadi. Oke, alhamdulillah. Termasuk penggunaan GeoGebra juga sudah? Iya. Oke, alhamdulillah ya. Oke, bagaimana rencana kalian untuk memperbaiki yang belum kalian pahami dan kuasai? Yuk, kira-kira gimana? Yang belum kalian pahami atau kuasai harus ngapain? Menurut saya untuk yang memperbaiki belum dipahami sama dikuasai itu lebih banyak belajar dan melatih juga untuk kedepannya untuk penggunaan rumus matematikanya sama geogebranya. Bagaimana saranmu untuk pembelajaran selanjutnya? Kira-kira kalian menyenangkan nggak pembelajaran hari ini? Menyenangkan ya, sudah sangat baik ya kita bisa menggunakan cara cepatnya menggunakan GeoGebra, ya nggak? Sudah juga dengan cara panjangnya gitu ya. Terus sebelum pembelajaran Miss Ipeh sudah sematkan LMS Microsoft Teams untuk bahan ajar ya nggak? Iya, oke. Jadi kalian bisa mempelajari dulu sebelumnya di rumah ya. Oke, nah pembelajaran selanjutnya kita akan membahas ini. Ada gambar apa? Sepeda sama gambar? Rantai ya, berarti sangat menyenangkan kita ketemu dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini adalah persamaan garis singgung lingkaran. Nah, nanti ada 2 lingkaran di sini ya. Ini pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas. Nanti bahan ajarnya Miss Ipeh akan sematkan di LMS Microsoft Teams ya. Jadi kalian bisa belajar dulu di rumah, oke? Ini untuk pertemuan selanjutnya. Oke, pesan moral hari ini. Silahkan dibaca dengan lantang. Pesan moralnya, keberhasilan bukanlah milik orang pintar, namun keberhasilan itu adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Ya, jadi keberhasilan bukan milik orang pintar, tapi keberhasilan itu adalah milik mereka yang mau berusaha gitu. Maka berusahalah terus belajar ya, oke? Karena kebodohan itu tidak ada obatnya kecuali kalian belajar. Oke. Ya, alhamdulillah pertemuan hari ini telah usai. Ya, Miss Ipeh mohon maaf jika ada kata-kata Miss Ipeh baik yang salah atau yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you next time.